Saran saya ya, ketika teman-teman punya produk, carilah produk sejuta umat ya, produk sejuta umat. Kenapa? Karena produk sejuta umat ini yang tidak ada matinya, teman-teman. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Baik, hari ini kita akan coba membahas cara bisnis online bagi pemula itu seperti apa. Ya, ini penting sekali bagi teman-teman yang baru saja banting setir menjadi pembisnis online ya. Di pandemik seperti ini, orang yang biasanya bekerja, tahu-tahu berhenti bekerja di PHK ya, misalnya seperti itu, dia biasanya akan banting setir menjadi pembisnis online ya. Biasanya mama itu acuh tak acuh mengenai bisnis online. Nah, sekarang ini orang-orang seakan-akan dipaksa untuk ikut-ikutan berbisnis online. Nah, cuman pertanyaannya adalah mereka sebagai pemula bingung nih, cara bisnis online dasarnya tuh seperti apa. Nah, baik teman-teman, saya akan memberikan beberapa tips ya bagi kita yang baru saja nyemplung di wilayah bisnis online khususnya bagi pemula. Apa itu? Yang pertama adalah teman-teman wajib punya mentor ya, ini wajib teman-teman ya. Jadi nggak boleh kita langsung istilahnya nyemplung kemudian asal-asalan dalam berbisnis online, juga tidak baik ya. Kenapa? Karena di luar sana sudah banyak mentor teman-teman. Teman-teman bisa belajar sama mentor yang betul-betul sudah berhasil di wilayah bisnis online. Kenapa? Ini penting ya. Saya belajar fikih ya, saya cari mentor orang yang jago bahas tentang fikih. Ya, saya juga bahas tentang anti riba. Ya, kemudian saya cari mentor yang berhubungan tentang anti riba. Kenapa? Agar saya tidak salah jalan dan memilih eksekusi-eksekusi yang saya lakukan ketika menjalankan sesuatu yang saya sukai, teman-teman. Begitu juga dalam berbisnis online, teman-teman. Kita tidak bisa sembarangan. Harus ada mentor yang men-zoom out cara-cara kita berjualan, teman-teman. Oh, kamu nih salah nih. Yang benar tuh seperti ini. Oh, kamu besok nabrak nih, besok ada dinding di depan kamu harus belok ke kanan. Nah, itulah mentor teman-teman. Dia walaupun tidak ikut, tapi dia melihat secara zoom out istilahnya. Wajib punya mentor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunitas teman-teman. Nah, komunitas ini apa sih Mas Didik? Komunitas ini seperti energi teman-teman. Jadi sayang rasanya kalau kita biasanya dalam pembisnis online tuh seringnya naik turun dalam hal semangat. Saya terus terang, saya bermain di wilayah bisnis online, saya kadang semangat, kadang tidak semangat teman-teman, kadang lemas seperti itu. Nah, komunitas inilah yang membuat saya memiliki energi dalam berbisnis online. Ya, ketika saya lemas, saya gabung dengan orang-orang yang di dalam komunitas tersebut kita sama-sama diskusi gitu ya. Ada yang omsetnya naik, ada omsetnya turun, tapi yang omsetnya turun akan betul-betul kita bedah nih. Oh, ternyata ada yang lebih parah daripada saya. Oh, ternyata buktinya ibu-ibu gaptek aja bisa lebih sukses daripada saya. Sehingga membuat kita lebih semangat teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan komunitas. Nah, wajib teman-teman punya dua ini dulu. Pertama mentor, yang kedua adalah komunitas. Nah, yang ketiga, setelah teman-teman punya dua ini, ketiga teman-teman wajib punya produk. Produk apa sih Mas yang harus kita masukkan di dalam bisnis online kita? Saran saya ya, ketika teman-teman punya produk, carilah produk sejuta umat ya, produk sejuta umat. Kenapa? Karena produk sejuta umat ini yang tidak ada matinya teman-teman. Contoh produk sejuta umat tuh seperti apa Mas Didik? Contoh misalnya jualan bakso ya, dari zaman Belanda sampai sekarang masih ada tuh orang jualan bakso. Kemudian jualan apa lagi? Ya, jualan sate ya, jualan baju, jualan batik ya, itu adalah produk-produk sejuta umat. Nasi goreng gitu ya. Kalau kita sudah menemukan produk-produk sejuta umat, nah ini produk sejuta umat ini masuknya ke wilayah jangka panjang teman-teman. Maka teman-teman masuklah ke wilayah unik. Unik itu apa? Pembeda. Misalnya teman-teman jualan bakso. Nah, pembedanya apa? Misalnya bakso cinta, ya, misalnya bakso yang ada durian gitu ya. Bakso yang ketika dibelah ya keluarnya bukan bakso, ya keluarnya mie kan gitu ya. Biasanya mie-nya di luar, nih baksonya di dalam mie. Kan belum ada. Ya, ini membuat sebuah pembeda. Kemarin ada yang jual bakso pertalite. Kuahnya mirip pertalite ya, tapi rasanya rasa bakso. Kenapa dia buat seperti itu? Karena sebagai pembeda. Produknya produk sejuta umat, tetapi ada memiliki keunikan sebagai pembeda. Pembisnis online bagi pemula, baik itu bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Nah, ketika memiliki produk sejuta umat, maka poin utamanya adalah unik. Nah, ya, yang pertama. Yang kedua,
ada pasarnya, ada pasarnya. Ya, jangan sampai kita jualan yang tidak ada pasarnya. Misalnya jualan apa Mas Didik yang tidak ada pasarnya? Banyak. Misalnya saya jualan produk-produk anti lapar di luar angkasa. Ya, itu produknya bagus, unik. Cuman ada pasarnya nggak ada. Maka poin kedua ini untuk produk sejuta umat. Bagaimana dengan produk yang tidak sejuta umat? Ya, misalnya produk terkini yang sedang eksis ya, yang sedang eksis. Ini boleh nggak? Boleh banget, cuman kita harus tahu produk ini biasanya umurnya tidak akan pernah panjang. Contohnya apa? Contohnya es kepal Milo, apalagi es boba, apalagi banyak teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Dahulu misalnya warnet itu sangat merajai, tapi tahu-tahu mati pasarnya. Nah, ini produk-produk terkini yang sudah eksis, boleh kita berjualan di sana, cuman harus melihat nih ke depannya seperti apa. Apakah umurnya panjang, apakah umurnya pendek. Sebagaimana es kepal Milo ya, es kepal Milo cepat banget umurnya ya, naiknya cepat, oke, cuman turunnya juga biasanya cepat. Nah, maka teman-teman yang ketiga ini wajib memiliki produk. Setelah teman-teman punya mentor, kedua punya komunitas, saran saya yang ketiga yaitu punya produk. Kalau sudah punya produk, maka rumusnya adalah kita pasarkan dengan rumus BMT, teman-teman sekalian. Terutama untuk pemula nih ya, pebisnis online. Apa itu Mas BMT Mas? B itu adalah butuh. Buat produk kita seakan-akan menjadi kebutuhan orang-orang, teman-teman. Untuk apa kita punya produk kalau tidak ada yang butuh? Sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, tidak akan ada yang beli. Ya, itu B ya. Yang kedua, M. M itu apa? M itu adalah murah. Ya, semahal apapun produk kita, buat seakan-akan terkesan murah. Kemarin ada yang jual tuh BMW harganya 1,2 M. Murah kata teman saya. Tahu-tahu kerupuk harganya 17.000, mahal ya. Nah, ya itu dia. Padahal murah dan mahal itu tergantung sebenarnya. Masalah mindset saja, teman-teman. Maka tugas kita adalah membuat produk kita seakan-akan terkesan murah walaupun itu mahal. Sekelas Matahari misalnya. Teman-teman kalau main ke Matahari gitu ya, di situ kan ada tulisan diskon 50%. Kalimat diskon itu kenapa sih? Biar seakan-akan terkesan murah. Nah, itu ya poinnya adalah murah. Yang ketiga adalah T, terbatas ya. Terbatas itu seperti apa Mas Didik? Ya, bisa terbatas wilayah diskon, ya bisa terbatas wilayah produknya. Misalnya produk ini besok telah habis ya, jadi silakan order hari ini juga. Nah, itu terbatas wilayah produk ya. Misalnya saya bilang diskon sampai hari ini saja, itu berarti wilayah waktu ya. Jadi terbatas wilayah waktu, terbatas wilayah produk. Nah, itu teman-teman, keempat inilah yang bisa teman-teman lakukan. Pertama punya mentor, yang kedua teman-teman wajib punya komunitas sebagai energi teman-teman sekalian. Yang ketiga, setelah teman-teman punya produk, maka gunakan teknik BMT ini. Setelah itu nanti teman-teman bisa eksis ya, eksis di semua wilayah media online ya. Media online itu bisa Facebook, Instagram, Twitter, Line, WA, YouTube dan lain sebagainya. Oke, begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bertanya bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.